hari ini kita akan melaksanakan konferensi berkaitan dengan keberhasilan dari Polda Riau di Direktorat Reserse Kriminal Umum mengungkap dua perkara. Kedua-dua ini adalah perkara tindak pidana pencabulan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Saya jelaskan yang pertama dulu. Perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dasarnya adalah laporan polisi nomor LP 26 tertanggal 14 Agustus 2024, yang mana LP ini dilaporkan oleh orang tua korban dengan inisial E 36 tahun dan korban atas nama sebut saja namanya Dika. Seorang pelajar berumur 16 tahun. Jadi kalau digolongkan ini masih anak di bawah umur. Korban ini bertempat tinggal di Pekanbaru Riau. Kemudian tempat kejadian perkaranya adalah di salah satu kos-kosan di Pekanbaru Riau. Tersangka dengan inisial RAP, seorang mahasiswa berumur 20 tahun, laki-laki. Jadi korban juga laki-laki. Kemudian dari perkara ini kita sudah memeriksa 7 orang saksi. 7 orang saksi itu meliputi keluarga korban, kemudian guru korban, teman korban, ahli psikologi dan ahli dokter, ahli visum dan pedagang. Dapat kami sampaikan bahwa kronologi kejadian, jadi sekitar bulan Juni 2024, korban N dikenalkan dengan tersangka melalui sebuah aplikasi di media sosial. Aplikasi ini adalah aplikasi pertemanan sesama pria. Kemudian berlanjut ke Instagram dengan saling berteman, lalu bertukar nomor WhatsApp. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pada pukul 20.00 tersangka ini mendatangi rumah kos korban dan langsung masuk ke dalam kamar korban. Kemudian tersangka mengajak korban untuk hubungan badan. Namun ditolak oleh korban. Karena mendapatkan penolakan oleh korban, tersangka akhirnya memaksa korban untuk melakukan kita sebut namanya oral seks dengan menarik tangan korban mengarahkan kepada kemauan tersangka. Dan itu berlangsung selama 5-7 menit. Akhirnya dengan kejadian setelah itu korban merasa trauma dengan ajakan dan paksaan untuk melakukan perbuatan tersebut dan melaporkan kepada orang tuanya, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Riau untuk ditindaklanjuti. Kemudian hasil dari visum ekstrakurikuler terdapat tanda-tanda kekerasan seksual kepada korban. Kemudian kami sampaikan juga bahwa kronologi penangkapannya si tersangka adalah seorang warga di Kuansing, karena ada satu acara di Kuansing, ada acara Abdul, dia pulang ke Kuansing, dan pada tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 01.22 waktu Indonesia Barat, tersangka ditangkap oleh
tim Renata dan Oscar di Reskrim Polda Riau. Salah satu bengkel milik orang tuanya. Penerapan pasal dan ancaman hukuman kepada tersangka melanggar pasal 76E untuk pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 ini tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga dalam pidana tersebut tersangka diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Jadi ini kejadian yang pertama pengungkapan kasus pidana percobaan terhadap anak di bawah umur. Kemudian satu lagi dasar kami untuk melaksanakan penyidikan atau pengungkapan kasus tindak pidana percobaan cabul terhadap anak di bawah umur ini adalah laporan polisi nomor LPB 2007. Ini dilaporkan oleh ayah korban dengan inisial MA. Korban sebut saja namanya D, anak di bawah umur berumur 16 tahun dan tinggal di Rokandir. Tempat kejadiannya adalah di sebuah hotel di 50 kota Pekanbaru. Tersangka seorang laki-laki umur 23 tahun dengan inisial MMA dan dia tinggal di tersangka itu tinggal di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saksi-saksi yang telah diperiksa atas perbuatan tersangka ada 4 orang. 4 orang tersebut adalah ayah korban, kemudian teman korban dan guru sekolah korban. Di kronologi kejadiannya antara tersangka dan korban ini sudah saling bertukar nomor handphone. Kemudian mereka berkomunikasi melalui WhatsApp dan pada hari Minggu tanggal 21 2024 tersangka dan korban janjian untuk ketemu, di mana tersangka sudah memesan sebuah kamar di salah satu hotel di Kabupaten Pekanbaru. Kemudian setelah itu tersangka mengajak korban atau milik korban ke dalam hotel tersebut dan dengan duduk bersama di depan hotel dan mengajak ke dalam kamar. Dan tersangka melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di kamar hotel tersebut dengan melakukan perbuatan seperti layaknya suami istri kepada korban. Nah, atas kejadian tersebut korban juga merasa trauma dan melaporkan kepada korban, sehingga korban melaporkan kepada inspektur Polda. Nah, untuk kronologis penangkapannya sama seperti tadi yang kami sampaikan pada kasus yang pertama adalah pasal 76E itu pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atau Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga ancaman pidana pada tersangka diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Barang
yang bisa disita oleh penyidik yaitu satu buah fotokopi legalisir keluarga, kemudian satu lembar fotokopi legalisir akta kelahiran, satu unit handphone info, satu pasang sepatu warna hitam yang tidak, ada baju warna hitam pada sekalian pasti, satu blank celana pendek warna hitam merah biru, satu blank celana dalam warna biru, dan satu unit untuk Oppo A17 warna biru, dan satu blank celana panjang warna hitam warna hitam. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan terkait dengan dua pengungkapan kasus pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Sekian dan terima kasih. Penjelasan tambahan dari Bapak Ibu. Cukup ada. Kita akhiri live-nya guys ya. Selamat siang.